Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan sedikit mengulas kelebihan varietas langgeng 58. Saya pikir sangat lumayan bagus menurut kami. Teman-teman juga bisa mencobanya. Buahnya juga hampir sama dengan oli 212, varietas kaliber dan juga abayomi. Jadi hampir mirip. Nanti akan saya jelaskan semua keunggulannya apa, kemudian apa saja tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai langgeng 58 ini seperti apa. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana mengenai varietas benih langgeng 58. Kalau menurut saya pribadi, benih langgeng 58 ini sangat bagus sekali. Kemudian bentuk pohonnya pun juga menyerupai pohon beringin. Kemudian untuk kondisi tanamannya juga lebih kuat, walaupun tanaman cabai ini belum ada ketahanan virusnya. Jadi perbandingannya, kemarin saya uji coba, saya coba sebelahnya tanaman abayomi, kemudian yang sebelah sini langgeng 58, dan alhamdulillah perbedaannya sangat jauh sekali. Kemudian dari virus bulenya itu bisa diminimalisir teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk varietas ini. Dan varietas ini juga bisa ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Kemudian untuk pendapatannya pun juga lumayan bagus, karena kalau saya lihat di keterangannya itu satu pohon bisa sampai 1,5 kilo. Ini pertama yang saya pergunakan adalah Vitaron SL, kemudian yang kedua Morden Full, yang ketiga adalah Kalinet pupuk kalium cair. Nah, ini saya pergunakan. Untuk abaselnya saya menggunakan 30 mili karena ini ada 2 gayung langsung 2 tangki. Nah, ini 30 mili untuk dua gayung ataupun untuk 32 liter air, karena saya menggunakan sprayer ini. Kemudian Morden fullnya saya menggunakan 30 mili untuk 2 sprayer ataupun 2 gayung. Kemudian Vitaron SL nya saya menggunakan 40 mili untuk 2 gayung teman-teman. Nah, ini 40 mili Vitaron SL itu warnanya agak kehijau-hijauan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian baru dilakukan pengadukan. Jadi tercampur rata. Sering ditanyakan kenapa Pak ini dicampur ini dicampur ini, ya seperti itu. Padahal pencampuran saya itu lebih sedikit daripada teman-teman yang lainnya. Dan untuk penyepraiannya menggunakan asam amino, Morden Full, Vitaron SL dan juga Kalinet. Jadi hanya itu saja. Dan saya sampai saat ini belum pernah mix fungisida dan insektisida. Sebenarnya segi perawatan tanaman cabai itu tergantung bagaimana petaninya. Sering dipertanyakan, Pak, apakah tidak boros? Setiap petani pasti mempunyai hitung-hitungan. Jadi segala sesuatu itu pasti dikalkulasikan. Misalnya pupuk yang harus dikeluarkan itu berapa, kemudian pendapatan nanti jika sudah panen itu berapa. Sebenarnya segi perawatan tanaman cabai itu tergantung bagaimana petaninya. Sering dipertanyakan, Pak, apakah tidak boros? Sebenarnya gini, setiap petani pasti mempunyai hitung-hitungan. Jadi segala sesuatu itu pasti dikalkulasikan. Misalnya pupuk yang harus dikeluarkan itu berapa, kemudian pendapatan nanti jika sudah panen itu berapa. Tidak mungkin jika seorang petani itu merugi selalu menanam kemudian menggunakan pupuk yang sama. Sudah tentu tidak mungkin. Jadi
Seorang petani itu seperti ini teman-teman, jiwanya jika sudah menyukai tanaman, dia berpikirnya yang terpenting adalah tanaman itu subur. Itu yang pertama. Kemudian potensi dari hasil panen tersebut melimpah. Walaupun tanaman bagus, kalau toh memang harganya murah juga kadang-kadang petani merasa rugi katanya. Kemudian walaupun harga itu mahal, tapi kalau tanaman itu tidak sehat, pendapatan pun juga sama. Jadi kesimpulannya yang terpenting adalah rawat tanaman sebaik mungkin. Masalah harga itu nanti kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendapatkan rezeki yang bagus, biasanya akan menempati harga-harga yang bagus. Yang simpel saja, jangan terlalu muluk-muluk. Tapi di sini yang saya bahas adalah keunggulan untuk varietas langgeng 58. Di sini saya hanya merekomendasikan sebuah benih yang menurut kami sangat bagus sekali. Padahal varietas langgeng 58 ini saya tanam di lahan bekas. Sudah 2 kali penanaman tanaman cabai. Yang pertama adalah tanaman cabai kaliber tumpang sari dengan tanaman semangka. Kemudian yang sebelahnya yang sekarang tanaman cabai abayomi, tanaman cabai ori 212 tumpang sari dengan tanaman semangka. Tetap semangat dan terus menjaga agar tanaman tersebut tidak terserang hama. Sulit dan tidaknya sebenarnya melakukan perawatan tanaman cabai itu tergantung ketekunan dari petani tersebut. Biasanya kalau seorang petani sendiri itu, jika di tanaman yang dibudidayakan sudah ada perubahan, maksud kami adalah ada tanda-tanda serangan hama ataupun penyakit, seorang petani itu pasti akan tahu, karena seorang petani itu adalah ibarat dokter. Jadi dia tahu resep apa yang akan diberikan untuk pasiennya. Begitu juga dengan petani. Petani biasanya yang sudah memahami karakter tanaman biasanya akan tahu fungisida apa yang harus diberikan, nutrisi apa yang harus diberikan, kemudian fungisida apa yang harus diberikan. Jadi hanya itu kalau buat kami. Kami pun juga bukan ahli di bidang pertanian, karena baru beberapa tahun ini saya mencoba budidaya tanaman cabai, itu pun juga di lahan tanah perumahan, bukan lahan saya pribadi sebelum dibangun perumahan teman-teman. Jadi intinya mungkin hanya sampai di sini dulu. Tetap semangat dan terus berusaha untuk merawat tanaman sebaik mungkin. Insya Allah dengan keikhlasan, ketekunan dan selalu istiqomah, tanaman cabai pun akan membuahkan buah-buah yang lebat, tanamannya sehat, kemudian produktivitas buahnya pun semakin meningkat, sehingga akhirnya teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan yang membawa keberkahan buat kita sendiri dan juga buat keluarga Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.